Pernah nonton drama Cina dan lihat ada guci porselen kuno, lukisan tinta yang usianya ratusan tahun, atau meja kayu sederhana yang harganya bisa bikin kita auto jual ginjal? Yep, barang antik hampir selalu muncul, baik di drama sejarah maupun modern. Pertanyaannya, kenapa sih orang China begitu tergila-gila dengan barang antik? Apakah cuman buat gaya-gayaan ala sultan di drama? Atau ada alasan yang jauh lebih dalam dan filosofis? Yuk, kita bongkar rahasianya. Pertama, ini bukan sekadar hobi, tapi soal peradaban. Cina itu bukan cuma negara tua, tapi salah satu peradaban tertua di dunia yang sejarahnya tidak pernah putus. Ribuan tahun sejarah yang bersambung membuat masa lalu itu bukan sesuatu yang udah lewat, tapi bagian hidup dari masa kini. Jadi, bagi mereka, barang antik itu bukan sekadar benda tua, tapi saksi sejarah, penghubung antar generasi, dan simbol identitas budaya. Sebuah mangkuk porselen dari dinasti Ming misalnya, itu bukan cuma mangkuk, itu adalah cerita tentang kaisar, perang, kemakmuran, bahkan filosofi hidup suatu zaman. Ibaratnya, barang antik di Cina itu kayak album foto keluarga versi ekstrem. Bedanya, albumnya berusia ribuan tahun dan satu fotonya bisa seharga satu kompleks perumahan. Jadi kalau lihat orang lagi serius banget mandangin mangkuk, mungkin dia lagi nonton film sejarah di kepalanya. Kedua, konsep warisan leluhur yang sangat kuat. Dalam budaya China, menghormati leluhur itu bukan cuma ritual, tapi cara berpikir. Barang antik sering dianggap sebagai titipan dari leluhur yang membawa nilai moral dan kebijaksanaan masa lalu. Makanya, punya barang antik itu bukan cuma soal punya benda mahal, tapi juga soal memikul tanggung jawab sejarah. Sering kan di drama ada tokoh yang bilang, benda ini bukan milikku, ini milik sejarah. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ini amanah bro. Jangan dijual buat bayar cicilan pinjol ya. Ketiga, status sosial yang halus tapi menohok. Kalau di budaya lain, status sosial ditunjukkan lewat mobil mewah atau jam tangan mahal. Di China, barang antik itu simbol kelas yang lebih tinggi, lebih berbudaya. Kenapa? Karena untuk mengapresiasi barang antik, butuh pengetahuan, butuh pemahaman sejarah, dan butuh kesabaran untuk merawatnya. Siapapun bisa beli tas branded, tapi nggak semua orang bisa duduk mandangin lukisan tinta kosong setengah jam. Terus bilang, garis ini mencerminkan kekosongan batin sang seniman di era dinasti Song. Kalau salah ngomong, bisa-bisa dikira cuma numpang gaya. Jadi, barang antik itu simbol intelektual, bukan sekadar simbol kekayaan. Keempat, ada pengaruh filsafat yang kental, seperti Konfusianisme dan Taoisme, yang sangat menekankan keseimbangan, kesinambungan, dan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Barang antik dianggap sebagai perwujudan nyata dari prinsip-prinsip ini. Sebuah meja kayu tua yang masih kokoh itu dipercaya memiliki qi atau energi, karakter, dan jiwa dari perjalanan waktu yang telah dilaluinya. Makanya di drama suka ada adegan tokoh utama menolak furnitur modern, sambil bilang, meja ini sudah melewati 3 dinasti, meja baru belum tentu sanggup. Secara logika mungkin aneh, tapi secara budaya, itu masuk akal banget. Kelima, ada faktor trauma sejarah. Ini penting banget. China pernah kehilangan banyak sekali artefak sejarahnya karena perang, penjarahan, dan kekacauan politik. Banyak barang antik yang hilang, dijual ke luar negeri, atau hancur. Akibatnya, muncul kesadaran kolektif untuk melindungi peninggalan sejarah dan mengoleksi kembali artefak yang tersebar. Jadi, bagi sebagian kolektor kaya di Cina, membeli kembali barang antik dari balai lelang luar negeri itu bukan cuma hobi, tapi misi nasional versi personal. Kurang lebih kayak bilang, kalau negara nggak sempat menyelamatkan semuanya, setidaknya saya bisa menyelamatkan satu ini. Nah, di balik semua alasan filosofis dan dramatis tadi, ada satu alasan yang sangat realistis. Cuan alias uang. Jangan salah, barang antik di China adalah instrumen investasi yang sangat serius. Nilainya bisa naik drastis, relatif tahan inflasi, dan jumlahnya sangat terbatas. Beda dengan saham atau properti. Barang antik itu unik, yang asli cuma ada satu, nggak bisa diproduksi ulang. Jadi, banyak kolektor yang kelihatannya kayak filsuf bijak, padahal dalam hati lagi ngitung. Oke, beli sekarang. 10 tahun lagi harganya naik 5 kali lipat. Pensiun aman. Ini adalah investasi dengan aura kebijaksanaan. Kombinasi yang sangat menggoda. Tentu saja, drama Cina itu suka melebih-lebihkan. Di dunia nyata, nggak semua barang antik disimpan di lemari kaca super canggih. Dan nggak semua kolektor pakai baju jubah sutra sambil minum teh. Tapi drama berhasil menangkap esensinya. Barang antik adalah simbol koneksi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Walaupun jujur aja, di dunia nyata, adegan yang lebih sering terjadi itu mungkin bukan benda ini mengandung jiwa dinasti, tapi waduh,
ini asli atau palsu ya? Pasar barang antik di Cina itu sendiri adalah sebuah drama nyata yang penuh intrik, penuh negosiasi alot, tipu daya, ada ahli palsu, ada juga ahli sungguhan. Salah beli sedikit saja, bisa rugi besar, jadi bahan tertawaan kolektor senior, atau malah jadi gosip satu komunitas. Makanya, kolektor sejati itu biasanya belajar bertahun-tahun. Mereka harus paham detail-detail kecil seperti cap kaisar, bahan glasir, sampai gaya lukisan khas suatu era. Mereka nggak akan mudah tergiur harga murah, karena dalam dunia barang antik, harga murah sering berarti satu hal. Selamat, Anda baru saja membeli sejarah, versi KW. Jadi pada akhirnya, kecintaan Cina terhadap barang antik itu bukan soal terjebak di masa lalu. Ini adalah soal identitas, kebanggaan budaya, dan cara membuktikan kesinambungan peradaban mereka. Di tengah gedung-gedung pencakar langit dan teknologi super canggih, barang antik hadir sebagai bisikan lembut yang mengingatkan, ingat dari mana semua ini berasal. Mungkin itu juga alasan kenapa di drama, tokoh yang paling tenang dan bijaksana biasanya adalah orang yang duduk di ruangan penuh barang antik. Karena saat semua orang sibuk mengejar masa depan, dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu lihat ada orang yang menatap guci retak sambil tersenyum, jangan heran ya, bisa jadi yang dia lihat itu bukan retaknya, tapi cerita ribuan tahun di baliknya. Itulah mengapa barang antik punya tempat yang begitu spesial di hati masyarakat Cina. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga menambah wawasan kamu ya. Kalau kamu suka video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.